Ya, emas akhirnya gagal untuk mengalami kenaikan lanjutan di atas 1946 atau sama sekali tidak muncul 1950. Dan bahkan kembali tertekan di bawah 1930 dan sampai saat ini sedang berjuang untuk kembali di atas level tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti malam akan menjadi tekanan lebih serius di bawah 1920 atau kita bisa akan lihat kebangkitan untuk emas dan mungkin saja momentumnya harusnya hari ini. Kita akan lihat berikut ini dari US dollar terlebih dulu. Ya, seperti yang kemarin kita sempat bahas terkait dengan US dollar yang bisa saja mengalami kenaikan, terutama catatannya adalah waktu itu kita sempat melihat gejala dari penutupan candle tersebut. Nah, tapi ternyata dengan aktifnya kembali market Amerika justru cenderung menguatkan US dollar. Dan kita lihat di sini sekarang sedang berada di titik bisa dibilang resisten terakhir lah. Kalau misalkan pun ternyata hari ini akan terjadi lanjutan kenaikan, maka itu kemungkinan dikarenakan data ISM non-manufacturer atau ISM service dikenalnya. Nah, sementara kalau misalkan dia mengalami penurunan, of course ini akan menjadi satu hal yang cukup bagus, yang berarti pula bahwa kenaikan kemarin itu hanya relatif sementara dipicu dengan kenaikan US Treasury yield di mana mereka kembali aktif market lalu kemudian diburu oleh para investor. Nah, satu hal kita belum melihat dari gejala terkait dengan aksi mogok yang mungkin saja baru dilakukan 14 September. Jadi kita belum menilai bahwa ISM Service PMI akan terpengaruh sehingga kemungkinan untuk kembali kenaikan pun masih tetap terbuka. Satu sisi, kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, sepertinya US dollar juga sudah kembali bangkit. Ya, ini adalah area yang kemarin kita tandai. Satu hal yang cukup merisaukan adalah kalau sampai dia break area 105 kembali, maka kemungkinan kita akan lihat hal tersebut sebagai penguatan yang berkelanjutan. Dan otomatis yang sedang kita perhatikan di sini, trendline mungkin harus kita hapus karena itu sudah tidak berguna dan kita menjadikan pedoman yang barunya adalah kurang lebih trendline terbaru adalah di level ini. Nah, ini akan menjadi pemicu berikutnya apakah kita akan melihat penurunan apa tidak. Satu hal, memang sempat terjadi breakout ataupun penembusan di zona ini, tapi kita anggap ini adalah sebagai false breakout. Jadi saya tidak asumsikan hal tersebut sebagai area merisaukan, melainkan yang sekarang kita tunggu adalah apakah dia akan melanjutkan kenaikan tersebut di atas 105 atau kembali di bawah level 104.50-an. Nah, ini adalah kedua area yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan support ataupun resisten. Dan kemudian kalau kita lihat dari US Treasury yield, kelihatannya juga relatif sama, bahkan pagi ini dibuka dengan gap dan tentunya kita tinggal tunggu saja apakah ini akan berdampak lebih lanjut atau tidak. Satu hal, menurut sisi teknikal, secara teorinya biasanya akan terjadi penutupan gap dan itu sangat mungkin untuk terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti gapnya ya cukup tipis ya. Kemungkinan posisinya juga hanya berkisar di area tersebut dan lalu kemudian bisa saja berdampak kembali naik. Dan kita tinggal tunggu apakah dia akan lanjutkan kenaikan tersebut apa tidak. Dan sama halnya dengan apa yang terjadi dengan USD, maka trendline tersebut kita ganti dan kita hapus. Sekarang fokusnya adalah di kisaran area tersebut. Jadi kita masih menunggu apakah resisten ini akan kembali ditembus atau bahkan kembali turun setelah menutupi gap. Jadi kita masih punya 50-50 peluang. Di sini masih bisa terjadi penurunan lanjutan ke 4,09 atau malah rejection di 4,2 kemudian kembali ke level 4,3 dan sebagai target yang potensial untuk pola kenaikan adalah zona 4,325 tersebut. Nah, jadi kita masih tetap harus menunggu terkait dengan data ISM Service PMI. Ya, terkait dengan dari posisi MACD, apakah dia akan mengalami kenaikan? Belum tentu. Posisinya juga masih tetap 50-50, jadi kita masih tetap lihat gap sebagai potensial yang akan ditutup terlebih dulu. Dan kembali, kalau misalkan kita perhatikan dari grafik crude oil, dia memang sudah sentuh target yang kita inginkan, teman-teman, yaitu 88. Level tertingginya adalah 8801, $50 saja atau 50 sen saja dari apa yang sempat kita perkirakan di 61,8% expansion, yaitu 88.58. So, saya tandai saja terlebih dulu. Kalau misalkan kita perhatikan, gejalanya kemungkinan akan relatif sama, tapi tidak diharapkan untuk turun lebih lanjut. Ya, apalagi dengan konsekuensi dari pergerakan ataupun keputusan OPEC kemarin, maka kita melihat hal tersebut mungkin hanya sebatas koreksi di kisaran 84.90-an atau bahkan maksimum 83.50. Nah, tapi satu sisi lain, hati-hati karena kita melihat ada gejala di mana dia kemungkinan sudah overbought, jadi kemungkinan akan ada koreksi dan itulah koreksi yang dibutuhkan. Tapi lagi-lagi koreksi ini
kita harapkan relatif terbatas dan kesempatan untuk lakukan buy. Kalau kita berdasarkan menggunakan H4, maka sebetulnya di area 8601 itulah zona yang memungkinkan. Terlebih kalau kita berasumsi bahwa ini adalah gejala dari bearish divergence di jangka pendek. Artinya koreksinya kemungkinan hanya kisaran 8601 atau maksimum 8490. Idealnya mungkin kita harus mengincar harga yang relatif lebih murah, dan itu berarti 8490 yang jauh lebih baik. Tapi kalau jarak koreksi terdekat hanya berkisar di 8600 dan kemudian kita bisa lakukan buy dengan potensi target 88 atau bahkan mulai muncul ke area 89. Dan kalau sisi teknikal, maka kita melihatnya dari koreksi dari kurang lebih ini kita sebut saja dengan long white candle. 50% area itu ada di 86.20. Sementara kalau misalkan data nanti malam kecenderungannya relatif positif, sepertinya belum tentu akan terlalu berpengaruh frontal kepada crude oil, karena sampai saat ini fundamentalnya masih cukup bagus. Di sisi lain, dari pound sterling, kita masih tetap bertahan dengan kondisi sell, dan itulah yang terjadi. Rejection yang terjadi kemarin persis menggambarkan apa yang kita inginkan, dan itu adalah level 50% dari real body long back yang sempat kita ulas kemarin. Nah, otomatis posisi untuk saat ini juga tidak jauh beda, ada 50% long black lagi di situ, dan persis dengan area yang sempat kita share tadi pagi, masih tetap lakukan sell dengan asumsi bahwa dia akan kembali menyambangi level 1.2524 atau bahkan turun lebih rendah. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sesuai dengan dukungan dari grafik daily, di mana posisi candlenya kemarin ditutup dengan bearish. Jadi opsi yang pertama, betul saja terjadi bahwa dia kenaikan hanya sekilas, dan itulah 50% real body, kemudian dia turun sebagai bearish engulfing. So, target berikutnya untuk pola penurunan adalah level 1.2504 atau bahkan 1.2485. Atau bahkan lebih parah lagi, MA200 sudah menunggu di kisaran 1.2422. Itu pun dengan catatan, kalau ternyata construction PMI sore nanti relatif jelek atau di bawah ekspektasi, atau data untuk US dollar kecenderungannya jauh lebih kuat daripada ekspektasi. Jadi, berubah strategi kalau memang ternyata data nanti malam Amerika mengalami pelemahan US dollar, silakan switch kalau misalkan dia mampu tembus di atas 1.2700. Sementara untuk gold, ya mohon maaf, ternyata gagal naik, lalu kemudian dia ditutup dengan bearish candle. Tapi satu hal yang menjadi satu sisi harapan adalah long white candle yang sempat terjadi di tanggal ini. Inilah tanggal 29 Agustus. Level low-nya adalah 1914.27, itulah menjadi pertahanan terakhir yang tidak boleh tembus. Dan 50%-nya saat ini berada 1927 atau 1928. Jadi kita bagi dua di sini. Areal yang harus diperhatikan adalah 50% real body candle dari long white tersebut, dan juga bottom ataupun low dari tanggal 29 Agustus. Dan itu berarti 1927, 1914. Selama 1914 tidak tembus, seharusnya dia masih tetap terbuka untuk lakukan kenaikan kembali, dan artinya di sini kita hanya mengasumsikan sebagai level koreksi. Ya, secara ideal sebetulnya 1914 adalah zona demand yang cukup bagus, atau selama dia tidak turun di bawah 1922, 1924, saya rasa kita masih tetap bisa melihat secara bertahap dia akan mengalami rebound. Dengan catatan, untuk pola kenaikan berikutnya, kita masih harus memastikan apakah emas bisa untuk muncul kembali di atas 1938 atau tidak. Selama tidak muncul di atas 1938, maka kemungkinan dia akan tetap sideways dan kecenderungan tertekan lebih lanjut itu sangat terbuka. Dan di grafik keempatnya, nasib dari Elliott Wave, sepertinya kita harus kubur dalam-dalam terkait dengan Elliott Wave yang lebih besar. Tapi satu sisi teman-teman, kalaupun misalkan nilai ABC yang tertunda, maka perhatikan pergerakan berikutnya. Ya, terlebih terkait dengan pergerakan yang sampai saat ini kita baca dia tertahan di zona arsir merah dan juga belum tembus di bawah 1920. Jadi kita asumsikan kemungkinan untuk wave keempatnya masih cukup bagus untuk pola utama. Jadi kalau misalkan kita lihat awalnya yang kembali lagi, kita lihat dari sisi ini adalah pola wave yang kemungkinan sudah selesai ABC. Nah, tapi untuk zona yang terbesarnya, kemungkinan kita akan melihat dari jalur yang lebih besar lagi, yaitu terkait dengan ini baru awal dari pola pergerakan berikutnya. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat, ini adalah potensi selanjutnya. Kalau bisa dia tertahan di bawah 19 atau di atas 1920, maka kita asumsikan dia akan bertahap untuk mengalami kenaikan, dan itu sangat ditentukan oleh data ISM Service PMI nanti malam. So, strategi buy
bisa dilakukan kalau nanti malam ternyata data cenderung lebih lemah dari ekspektasi, atau yang kedua adalah sama sekali tidak terjadi penembusan di bawah 1920. Tapi hati-hati, kalau ternyata tembus 1920, Anda boleh mempertahankan asumsi yang tadi pagi, yaitu lakukan sell. Satu sisi lagi, kalau misalkan kita lihat dari grafik H1, sebetulnya triggernya adalah terkait dengan level 1938 untuk lakukan buy. Atau Anda punya pilihan selama 1914 itu muncul penurunan ataupun tekanan, lalu kemudian dia tertahan, maka kita bisa berharap terkait dengan demand kemungkinan bisa muncul di arah tersebut. Dengan asumsi saya adalah posisi ini sebagai strong demand, lalu kemudian diperkuat lagi dengan data ekonomi yang relatif lebih lemah. Jadi, hati-hati di malam hari, kemungkinan bisa saja switch strategi menjadi buy kalau syarat-syarat tersebut terpenuhi. Tapi kalau tidak, maka lakukan tetap sell dengan potensi target terdekat 1914.